kegiatan Rakornas terkait pertanahan diawali dari grup pertanahan NKRI di media sosial. Melalui media tersebut terjalin komunikasi, konsultasi, saling memberikan informasi 90 dan seiring agar tanggal 5 Juli 2017. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang pertanahan, khususnya dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah. Tujuan 1. Agar terjalin komunikasi, konsultasi, serta berbagi pengalaman terkait bidang urusan pertanahan. Kedua, sebagai bahagian dengan metode Good Soul Rakornas kebijakan pemerintah bidang pertanahan di seluruh Indonesia. Tema kali ini mengambil adalah kebijakan pemerintah di bidang pertanahan. Total pada hari malam ini sekitar 138, baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Peserta berasal dari beberapa buat teman-teman semua. Ya mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh banyak pihak, karena biasanya kalau membentuk kepanitiaan itu daerah yang menjadi tuangan negara, termasuk daerah, termasuk Kaltim, sangat memprihatinkan gitu, sangat besar. Cuman anehnya waktu itu Pak Presiden juga menyindir, ada juga katanya daerah tertinggi tingkat pertumbuhannya di Indonesia, tapi penganggurannya banyak gitu. Ya jadi ya itulah Indonesia, mungkin ada sesuatu yang mungkin sesuatu yang perlu memang pengangguran, lapangan kerja bagus, kesehatan meningkat mestinya. Tapi di kita justru itu Kota Balikpapan kepada Bapak Dirjen Bapak Eko Subowo. Terus terkait dengan bahwa ada SPG tolong diisi segera. Setelah itu serahkan ke panitia untuk segera proses mengenai formulir tadi yang SPG juga. Nanti setelah itu karena ditunggu oleh pertama media. Sementara aturan itu mengatur 6 operasi. Tahun berjalan pada tahun 2017 ini kami akhirnya dari setiap daerah bagian perkenan menjadi SPD baru, Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pertanahan. Adakah dokumen Bapak tentang pembangunan dan penanggulangan yang telah digusur tersebut? Itu harus ada, karena banyak instansi, ya, bukan cuma Bapak, di kementerian lembaga pun banyak terjadi seperti ini. Itu bangunan sudah digusur, tanaman sudah ditebang, ya, tapi paling tidak ada berita acara tanaman apa saja, syukur-syukur ada fotonya,
yang Bapak tanda tangani atau para pihak yang menandatangani instansi pembentukan tanah tersebut itu bisa dinilai. Ya, bisa Pak ya, jadi jangan khawatir, tinggal Bapak tunjuk saja penilainya. Kalau penilainya bilang nggak bisa, telepon Kemampi atau Kementerian Keuangan Pak supaya izinnya nih. Menko Padang Pak Menko berapa lama laporan penilaian bahwasanya kan tahun ini tahun depan akan digunakan apakah dinilai ulang KUP harus saat musyawarah. Nah, berapa lama hasil penilaian? Penilaian itu Pak, di dalam penilaian kan disebut ada tanggal penilaian, wajib itu ada. Tanggal 1 Januari dinilai, berlakunya tanggal 1 Januari. Kenapa? Kalau tanggal 2 Januari ada peristiwa yang cukup dahsyat, ternyata ini secara gampang aja dulu Pak. Inflasi naik tiba-tiba karena dolar naik, itu mempengaruhi nilai. Nilai tadi karena waktu sangat cepat, ya. Nilai, harga, dan biaya itu berbeda. Harga adalah fakta yang dibayarkan, biaya adalah harga yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu, nilai adalah manfaat ekonomi. Jadi, tetapi secara normal laporan penilaian bisa berlaku sekitar 6 bulan. Kalau sampai ke 1 tahun itu sudah tidak valid. Apalagi nilai tanah. Pemahaman di masyarakat kita, nilai tanah tidak pernah turun. Ini Pak, ini karena saya banyak menghadapi kasus tanah. Ini skala kecil Pak. Pemiliknya cuma 1, dia menolak. Tidak bisa kita kasih karena jalan. Kan gitu. Jalan itu dibebaskan, katakan bukan pembuatan jalan baru, pelebaran. Melibatkan jalan kan tidak bisa pindah lokasi, harus di situ. Cuma berani. Tapi kan nggak bisa berulang-ulang juga karena penilaian kan ada dasarnya Pak. Ya. Nah ini. Nah, kalau memang sudah harus di situ, ada unsur premium yang berbeda lagi harus diberikan. Nah ini adalah kaitannya tadi. Mohon maaf ya, saya tidak ingat semua, tapi nanti akan ketemu. Tanah di mana? Tadi dari Padang, Sumatera Barat juga, ya. Hanya hutan rimba belantara, dan hanya di ujung jalan itu hanya ada beberapa pohon karet dan jalur nipis. Hanya itu saja, nilai lainnya saya lihat tidak ada. Termasuk juga pohon-pohon yang bernilai ekonomi juga tidak ada di sana. Yang ada hanya sama-sama buka dan pohon-pohon kecil. Bagaimana kita menyikapi ini jika mereka tidak menyetujui itu dengan nilai yang telah kita? Artinya kan kalau ibu menjelaskan, mereka akan berdebat. Dan ibu sudah bisa jawab. Kalau ibu hadirkan penilaian, ya tentunya dengan biaya ibu, ya supaya menjelaskan, oh hasilnya maksimal begini. Artinya clear, menolak lagi. Nah di sini saya tidak tahu, tapi ada di daerah lain. Ya karena kita ini diskusi ya, kita kan sama pencinta pertanahan NKRI ya, melibatkan para pihak unsur khususnya melakukan pendekatan itu. Paham saya ya, para pihak itu dilibatkan supaya bisa ya mungkin dari Kodim dan segala macamnya. Karena angka itu sebenarnya sudah tidak masuk akal. Ya, ibu sendiri mengakui tidak masuk akal loh. Nah itu tinggal memberikan tadi. Ya Bu ya. Untuk menyampaikan tentang izin membuka dan membangun tanah negara. Mana Pak Rasid? Materinya izin membuka dan memanfaatkan tanah negara bermasalah. Apalagi dengan hal-hal yang mungkin kedua 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana salah satu tugas dari kewenangan daerah itu memberikan izin untuk memanfaatkan tanah negara. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan saja kepada Pak Rosid Sekarang dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan izin membuka dan memanfaatkan tanah negara. Siang, salam sejahtera bagi kita semua.
NKRI Pak ya, kalau di grup itu pertahanan NKRI. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi di gedung Sky. Saya makan dulu, nama saya Rasul Suparda. Saya Kabid Pertanahan di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Kebetulan ini OPD baru sejak Januari 2017. Menghilangkan segel. Dan tahun 2004 itu di-stop karena banyak tumpang tinggi. Sejak itulah kita menggunakan IMTN. Dan kewenangan IMTN itu juga tidak langsung dilaksanakan secara 100% Pak, karena yang sudah terbit segel dulu juga bisa langsung dimohonkan sertifikat. Dari kecamatan 5.000 ke bawah untuk melayani IMTN, dan di atas 5.000 itu kewenangan di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang ya. Jadi kita membagi kewenangan ini tugasnya agar supaya pelayanan ini bisa mendekatkan diri ke masyarakat di masyarakat supaya tidak terlalu menumpuk di Dinas Pertanahan. Nah ini prosedurnya Pak, sesuai dengan perwali kita. Prosedur ini pemohon IMTN datang kepada petugas ya, berkas diterima, dinyatakan lengkap, baru setelah itu kita entry, kita jadwalkan untuk pengukuran. Nah setelah kita jadwalkan, petugas melakukan peninjauan dan pengukuran ya. Setelah hasil ukurnya ada, ditandatangani oleh saksi batas, dalam bagian sekarang mereka bisa terlayani lewat smartphone. Nah caranya seperti apa? Ini Pak contoh aplikasi yang kita buat, ini screenshotnya, contoh aplikasinya. Dan di sini bisa kita lihat kita koneksi dengan peta BPN Pak ya. Peta BPN itu adalah peta yang sudah sertifikat ya, jadi jangan sampai kita bikin IMTN itu dia ada sertifikat. Sistem informasi IMTN itu yang mana seluruh kegiatan mulai dari pencatatan, mulai dari pengukuran, mulai pengumuman dan sampai penerbitan itu masuk dalam satu sistem informasi dan terekam dalam aplikasi yang kemudian digunakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dan juga kecamatan ya. Jadi ini online Pak, antara kecamatan dengan dinas online, sehingga kita kewenangannya tidak tumpang tindih, jangan sampai kita terbitkan dua kali. Ketika pemohon itu melakukan registrasi dari sisi peta, dari sisi doang. Lanjut Pak. Nah ini Pak, ini inovasi pelayanan online melalui smartphone ya, melalui data-data dokumennya. Jadi dokumen seperti segel, KTP dan KK itu akan bisa diupload melalui smartphone di foto. Oke, baru kita proses peninjauan. Dan peninjauan ini dilakukan oleh tim, yang mana tim ada dari kelurahan, RT dan camat. Nah setelah ditinjau juga aman, baru mereka melengkapi secara keseluruhan lengkap, mereka langsung menyerahkan senjata administrasinya ke kantor. Jadi tidak melalui pelayanan online yang ada di smartphone.